segera meluncur. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Seorang pengendara mobil menodongkan senjata api ke petugas SPBU Res Area Cibubur Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Diduga pelaku marah karena tidak bisa menunjukkan barcode untuk mengisi bahan bakar. Itu ada kontak itu. Ya udah jelas, Pak. Inilah video rekaman CCTV di SPBU Res Area Cibubur, Jalan Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur, yang memperlihatkan pengemudi mobil adu mulut dengan petugas SPBU saat akan mengisi bahan bakar. Pengendara mobil marah dengan petugas karena tidak dilayani akibat tidak bisa menunjukkan barcode untuk mengisi bahan bakar. Akhirnya pengemudi nekat mengeluarkan senjata api untuk mengancam petugas SPBU. Sebenarnya konsumen bisa ngisi pertama tapi nggak ada barcode. Dari Pertamina kan anjurannya udah pakai barcode wajib kan. Kita juga udah nyusahin bantuin, Pak Member. Jadi hubungannya sih mendingan depannya segera daftarin barcode aja. Oh, terus dia emosi? Sempat ngeluarin senjata gitu? Kalau senjata sih narik. Oh, narik ke atas. Gitu aja, Pak. Polisi yang mengetahui peristiwa ini langsung menelusuri aksi pengendara mobil yang mengeluarkan senjata api. Petugas meminta keterangan langsung dari 2 orang petugas SPBU yang berjaga dan mengumpulkan bukti petunjuk dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Lanjut kami ke TKP dan memang belum buat laporan polisi dan kami insya Allah kepolisian mudah-mudahan segera bisa mengungkap kasus tersebut. Jadi langsung bergerak cepat kepolisian ya Pak ya? Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 2 operator SPBU dibawa ke Mapolsek Cipayung untuk dimintai keterangan. Sementara petugas langsung bergerak cepat menelusuri pemilik mobil. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Seorang gadis menjadi korban begal payudara saat berangkat kuliah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi itu terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Kamera CCTV merekam korban LR saat berjalan untuk berangkat kuliah di samping Pasar Batu Jajar, Desa Batu Jajar Barat, Bandung Barat. Saat korban berpapasan dengan pelaku pun tiba-tiba melakukan tindak asusila dengan meraba bagian dada korban. Aksi asusila ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban syok hingga keluarga melaporkannya ke polisi. Pelaku pun diamankan untuk dilakukan proses mediasi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan dan dibuktikan dengan diagnosis surat dari keluarga dan pihak terkait. Untuk pelaku yang saat ini memang sudah ada di Mako Polsek Batu Jajar. Kemudian perlu diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan ini dibuktikan. Usai kejadian, warga mengimbau agar selalu berhati-hati terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 ibu rumah tangga karena terlibat kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan online di Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi baru menerima 3 laporan dengan 8 korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Inilah 2 orang ibu rumah tangga berinisial NK 33 tahun dan PSR 27 tahun saat digiring personel Satreskrim Polres Cimahi untuk dihadirkan atas kasus tindak pidana kasus penipuan arisan online di Mapolres Cimahi. Kedua tersangka menjaring para korban melalui platform media sosial yang telah ditautkan link aplikasi pesan singkat. Di aplikasi pesan tersebut, kedua tersangka sering mengunggah rentetan pemenang agar calon korban percaya. Kerugian yang sampai saat ini dari 8 korban yang sudah melaporkan kepada kami dari 3 LP tersebut adalah sebanyak kurang lebih 400 juta rupiah. Jadi dari semua member ini berapa banyak yang sudah, kan membernya banyak tuh di AI Group? Kurang lebih 150 orang.
Kalau membernya, kalau korbannya kurang lebih 46 orang. Kurang lebih 46 orang ya, seperti itu. Oke, untuk kemenangan sendiri ya berapa itu? Bervariatif Pak, mulai dari 1 juta sampai 10 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan sebuah perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur mencabuli seorang bocah perempuan berusia 8 tahun. Ironisnya korban adalah anak warga perumahan tersebut. Seorang petugas keamanan perumahan berinisial MV berusia 21 tahun mencabuli seorang bocah perempuan berusia 8 tahun. Korban adalah salah satu anak warga di perumahan tempat pelaku bekerja di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan di kamar mandi yang ada di dalam pos satpam. Pelaku mengaku nekat mencabuli korban yang masih duduk di kelas 3 SD ini karena nafsu akibat sering menonton video porno. Dalam melakukan aksinya, pelaku membujuk korban agar mau masuk ke pos security untuk diberi mainan. Namun begitu masuk pos security, korban diajak masuk kamar mandi dan dicabuli oleh pelaku. Aksi bejat pelaku ini sendiri terungkap setelah korban melapor ke orang tuanya dan kemudian ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. Pelaku bertemu dengan korban di sebuah rumahan. Korban diodayu di kamar mandi, dilindungi hadiah. Disitulah mereka ulangi kalau pelaku ini melakukan 3 bulan kemudian kami dari polisi. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan membunuh kekasihnya karena hamil. Korban ditemukan tewas di sawah dengan lebih dari 50 luka tusuk. Jasad seorang wanita muda ditemukan di sawah dengan kondisi mengenaskan, penuh luka tusukan senjata tajam. Pelaku tak lain adalah kekasih korban, MJ, 18 tahun. Pelaku sempat membuang senjata tajam badik yang digunakan dan ponsel korban ke rawa-rawa. Motif pembunuhan, korban panik diminta bertanggung jawab atas kehamilan korban. Kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Bermula dari pertemuan korban dan pelaku di sebuah rumah kos, pelaku kemudian mengajak korban ke TKP dan menganiayanya. Setidaknya ditemukan 79 luka tusuk senjata tajam di tubuh korban. Polisi mendapatkan senjata tajam badik yang digunakan pelaku, sepeda motor dan pakaian korban juga dijadikan barang bukti. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap admin dan manajer judi online jaringan Kamboja. Polisi juga menyita uang ratusan miliar rupiah yang diduga hasil judi online. 5 tersangka kasus judi online ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri di Batam, Kepulauan Riau. 4 tersangka, HNB, IR, SR, RRS, adalah admin judi online. Sementara RZ alias Si Dewa, Zeus berperan sebagai manajer sekaligus pengelola situs judi online. Mereka ditangkap di beberapa lokasi, diantaranya di sebuah ruko di Batam. Sementara Zeus ditangkap saat hendak meloloskan diri ke Kamboja. Komplotan ini mengoperasikan judi online RGO Casino.
Dari hasil penyelidikan, terdapat 17 situs judi online berafiliasi dengan RGO Kasino. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka HJ alias RZ dan alias Zeus, antara lain 2 buah paspor. Jadi yang bersangkutan memiliki 2 paspor yang sering digunakan mondar-mandir antara Kamboja dengan Jakarta. Ya, yang pulang pergi Kamboja, Jakarta berdasarkan hasil perlintasan dan hasil paspor yang disita. Artinya dia memang sering dari Jakarta Kamboja. Apa tugasnya dia? Tugasnya dia adalah bahwa yang tertangkap di sini, di Lampung ataupun di Batam, itu adalah yang dilakukan pelatihan di sini, kemudian akan dikirim ke Kamboja. Jadi mereka yang pulang pergi Kamboja Jakarta ini mengawasi, memastikan apakah sudah bisa dibawa ke Kamboja. Komplotan ini menggunakan sebuah ruko untuk beroperasi. RZ alias Zeus juga berperan sebagai mentor untuk melatih orang-orang baru yang akan dipekerjakan di admin judi online di Kamboja. Polisi menyita barang bukti 4 unit mobil serta uang tunai sejumlah 1.679 juta rupiah dalam berbagai mata uang, diantaranya dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan bat Thailand. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Transfer Dana, serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam koper di tempat pembuangan sampah. Nantikan informasinya usai jeda, hanya di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur